Ya, semua akan bermain bola pada waktunya. Nah, ini kita termasuk di Intokomen, kita akan bicara soal bola di 16 besar. Nah, kita langsung main ke tema konspirasi Piala Dunia, siapa yang jadi juaranya. Saya nggak sendiri, di studio ada Mas Yova dan juga Mas Bung. Ya. Yang kita akan membahas konspirasi ini, kita udah masuk ke 16 besar. Ya. Oh ya, kita ada satu lagi Mas, nanti kita ada Ya. pengamat bola nasional kita, Mas Ma'ruf El Rumi. Nanti kita akan sapa. Nah, kita akan ngomongin dulu dari 16 besar kemarin. Kita sudah ada 4 pertandingan ya, Mas Eva ya. Ya, Dari Kanada versus Maroko, ya. Paraguay versus Prancis, terus yang 2 tadi yang menghebohkan, Ya. Norwegia lawan Brasil dan Meksiko, Inggris. Meksiko lawan Inggris ya. Oke, dari pertandingan pertama dulu. Kalau Maroko sama Kanada, kemarin prediksinya udah agak sesuai dengan prediksi masyarakat luas ya. Ya, kalau untuk Maroko itu sebenarnya sudah diprediksi sejak awal kan. Beberapa statistik luar juga sudah mengeluarkan itu semua, Maroko akan menang. Jadi beberapa statistik sebenarnya nggak hanya Maroko. Yang cuma hanya meleset itu ya Brazil gitu. Jadi 4 ini sebenarnya Sudah diprediksi gitu. sesuai prediksi, cuman Brazil yang beda. Iya, di luar itu Brazil itu sangat benar-benar kejutan besar itu Brazil. Dan Gitu. ini menariknya juga dari 4 pertandingan ini jumlah gol itu 12 gol yang tercipta, dan 3 gol itu terjadi di babak pertama, 9 gol terjadi di babak kedua. Oke, kita ngomongin soal kalau Maroko sama Kanada mungkin ini ya agak sesuai dengan prediksi. Yang kemarin Prancis sama Paraguay dulu. Kemarin bagaimana permainan Prancis kemarin, terus ke depan kira-kira akan bermain kayak gitu terus nggak Prancisnya? Prancis akan tetap bermain seperti itu, dia menyerang begitu mungkin tanpa ada striker target man. Dia akan tetap mengandalkan siapa? Mbappe. Kalian Mbappe, terus Olise, Dembele ya, tiga serangkai itu. Serangkai itu ya. Ya, formasi itu akan tetap sama kalau saya melihatnya. Oke, kalau di Norwegia Brazil tadi? Kalau Norwegia Brazil itu sangat-sangat kejutan itu. Kejutan ya. Kejutan. Tapi memang Brazil katanya mainnya kurang bagus ya tadi. Main kurang bagus, dan itu penaltinya juga kalau saya lihat beberapa tayangan ulang yang penalti Neymar terakhir, menit terakhir itu kayak terkesan diving gitu. Neymar itu nendang bola dulu, dia baru menjatuhkan kaki. Gitu kayak. Dan ada yang sempat ada di rame juga di timeline sosmed, katanya penaltinya Neymar dikasih biar gol gitu. Iya, seperti itu. Ya? Iya, seperti itu. Tapi memang penalti pertama memang beneran bagus kipernya ya, memang kipernya Norwegia. Norwegia emang. Oke, terus Meksiko Inggris. Meksiko Inggris Kalau tadi saya memang permainan Inggris yang bagus katanya ya. Enggak juga, kalau dari ini saya tadi melihatnya justru lebih banyak tertekan Inggris. Oh, Inggris lebih banyak tertekan. Lebih banyak tertekan, dia sampai kartu merah. Kartu merah itu di babak kedua kan. Inggris di babak kedua karena sudah unggul. Kalau dari awal tuh saya melihat itu Inggris sudah banyak tertekan, dia hanya mengandalkan serangan balik. Jadi nunggu momentum setelah dapat bola dia langsung masukkan, menyerang gitu cepat, serangan cepat itu, dan itu terbukti gol dalam waktu 93 detik kalau nggak salah, apa berapa detik itu. 2 gol akan Bellingham itu di menit ke 30. Ya, dan terus Inggris menangnya juga meskipun 10 pemain ya. Iya. Berhasil menang, tapi karena ada dapat penalti juga ya. Dapat penalti yang untuk gol ketiganya ya. Gol 3-nya. Oke. Kalau Mas Bung nih jagoannya kan Spanyol nih. Ya kan? Jangan gitu dong. Oh, iya. Jangan terbaca. Oke. Dari 4 kemarin Mas Bung, 4 pertandingan kemarin itu nanti kan bakal ketemu ya, siapa tahu nanti nanti akan ketemu ya lawan yang Mas Bung pengen di final gitu. Dari 4 yang pemenang tadi itu antara Maroko, Prancis, Norway sama Inggris. Ya. Kalau menurut Mas Bung yang permainan yang paling bagus punya siapa? Kalau yang Dari 4 pemenang, ya dari 4 pemenang. Maroko, Prancis, Norway, Inggris. Kalau saya sih ini pribadi ya, nanti finalnya itu ya antara Norway Argentina. Nah, ini namanya ini kan. Norway Argentina atau namanya juga prediksi ya.
atau Maroko Argentina gitu. Maroko Argentina. Ya. Oh. Ya biar agak seru lah. Iya, Karena iya. gini ya, Kenapa Maroko sih, Mas? Maroko kan ini ya. cukup mengejutkan ya. Jadi kalau ada kejutan itu kan menarik ya. Tahun 2022 kan cukup mengejutkan juga Maroko ya. Maroko ya. Maroko sampai ke perempat final ya, Final. kalau nggak salah. Ini masuk perempat final lagi. Artinya mereka punya Konsisten. regenerasi sangat bagus gitu kan. Ya dicoba di final juga boleh lah gitu, biar seru lah ya. Oke. Paling ya naiklah setengah Ya, dulu. kalau final gitu ya. Kalau semua orang kan Prancis Argentina ya kan. Nanti yang menang Prancis gitu kan. Nah, Ya. ini kan sudah banyak di sosmed. Ya oke, boleh aja gitu. Karena kan namanya sepak bola itu nggak mungkin lepas dari apa yang disebut dengan entah siapa yang menginginkan. Itu finalnya itu semakin menarik mungkin kan. Ya. Menarik mungkin tuh apa, biar ya dua tim yang sudah berimbang. Itu Ya, kaitannya benar, macam-macam. benar. Ada sponsor, Betul. ada judinya, Ya. ada show-nya gitu kan. Nah, itulah yang terus kemudian memunculkan konspirasi nih, Yeah. konspirasi Piala Dunia 2026. Jadi ada dugaan FIFA itu mengatur. Nah, konon katanya Ini ya. ada dugaan ya, namanya juga di sosmed kan kemana-mana lah. Yang Messi sebenarnya offset kah, yang ini kan, ya itu semuanya boleh gitu namanya. Terus termasuk yang besok pertandingan Amerika ya katanya ya. Ya. Ada intervensi Amerika lah ya. Betul, Presiden Trump Amerika katanya lawan Belgia. mengintervensi agar pemainnya yang kena kartu merah bisa main. Hmm. Artinya nanti Inggris yang kena kartu merah juga akan ngelobi ke FIFA. Kalau lu ngeluarin yang ini, ya ini tim Inggris juga harus dapat dong. Iya. Kan gitu kan? Iya benar-benar. Itu. Jangan cuma Amerika doang, Iya. meskipun Jadi mentang-mentang tuan rumah ya. ya aroma konspirasi itu ada. Cuman memang mungkin ya dari ya nggak tahu ya yang menginginkan siapa yang mau mencoba mengatur siapa itu pasti ada. Ya. Cuman kita nggak bisa nunjuk siapa orangnya, ya kan? Nah. Nah, yang jelas adalah tadi para pengamat bola, para pemain bola, bahkan para mantan-mantan pemain dunia punya analisa masing-masing kan. Ya. Ya, mereka pasti akan memberikan opini masing-masing dan tentu secara objektif kita akan melihat sebenarnya yang mana ini yang benar masuk akal. Tadi kan betul tuh, yang di luar dugaan kan si Norway. Norway bisa mengalahkan Brazil. Itu kan di Tapi luar. Norway kan persiapannya memang bagus ya, meskipun katanya Haaland menggendong tim gitu, menggendong tim sendirian gitu kan. Tapi memang persiapannya dari awal kayaknya memang persiapan matang gitu, termasuk fotonya juga matang dia. dengan kostum Viking gitu kan ya. Cuman kalau nggak salah di awal-awal babak penyisihan itu di grup-grup ya, Norway ini kan juga disebut-sebut juga meskipun tidak terlalu sebanyak yang tim-tim besar ya. Tapi Norway dianggap ini akan jadi kuda hitam gitu. Ya, Maroko juga Ya, gitu. termasuk Maroko gitu. Dulu malah justru yang tahun berapa yang Korea Utara lolos tuh? Ini jangan-jangan Korea Utara yang akan lolos gitu kan? Itu di Jepang kan itu. Ya Jepang Korea ya. Nah, Korea Utara ini menjadi ya orang ya namanya juga orang pengen ya boleh aja. Bahkan kita pengen Indonesia ada di situ ya. Ya. Tapi 2026 memang luar biasa ya, termasuk Ya, betul. ada kejutan dari Tanjung Verde itu. Ya Tanjung Verde ini luar biasa juga. Yang mendapat salut dari Argentina juga gitu kan ya. Nah, kita bahas ini kayaknya belum lengkap kalau kita belum ngundang Mas Ma'ruf Amin yang lebih Mas Ma'ruf El Rumi. Amin. Jangan dong. Mohon maaf ya. Mas Ma'ruf El Rumi, kita colek dulu. Mas Ma'ruf. Iya Mas. Halo, gimana kabarnya Mas? Mas Ma'ruf, Alhamdulillah. apa kabar? Wah, Ini lama nggak baik terdengar. Mas Bung, Pak Bung. Iya nih kita. Sambil rapat nih kayaknya. Ini semua dibocor ini gimana ceritanya? Waduh. Ini obrolan private tapi disampaikan di publik offset ini kayak kontroversi belum udah dibahas aja belum selesai ini. Ya justru ini bedanya dengan yang lain ini. Ini kayak, Gimana Mas Ma'ruf? Ya, siap. 16 besar ini saling sikutnya gimana Mas? Untuk yang 4 Iya, pertandingan kemarin aja. 4 pertandingan betul. tadi ya. Ya. Kalau dilihat ya, tadi sempat menarik dikatakan bagaimana skenario-nya Mas Bung dengan semua teori konspirasinya dari sepertinya masih belum selesai dengan konspirasi. Kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya memang ada beberapa
pertandingan yang bisa dikatakan cukup mengejutkan. Tidak sepenuhnya mengejutkan, tapi ya agak mengejutkan. Pertama misalnya pertandingan antara Brazil dan Norwegia. Memang orang mengatakan bahwa secara kualitas Norwegia itu punya tim yang bagus dan mereka juga punya Haaland. Dan kemudian Brazil juga bukan pada periode emas mereka karena Brazil sekarang materinya bisa dikatakan tidak sebagus dengan era-era sebelumnya. Dan ini juga perpanjang daftar rentetan negatif dari Brazil karena sebenarnya Brazil itu sudah dianggap tidak seharusnya lolos ketika menghadapi Jepang karena mereka menang menghadapi Jepang itu kan juga dramatis menit terakhir tapi semuanya standing ovation-nya itu diberikan kepada Jepang. Malah, ya. Tapi akhirnya ya itulah kadang sepak bola itu kita tidak bisa menduga dan Jepang pulang dengan kepala tegak, Brazil melangkah tapi dengan semua kontroversinya sehingga puncaknya tadi pagi ketika mereka disingkirkan oleh Norwegia. Jadi itu salah satu meskipun memang kalau kita lihat secara data juga memang kedua tim bisa dikatakan cukup berimbang dan Brazil juga mereka bermain lebih agak efektif. Hanya bedanya memang Brazil itu sekarang lebih direct ya permainan mereka tidak terlalu berpusat pada penguasaan bola ya. Dulu disebut ini ya. Penari samba di lapangan samba, itu ya? Ya betul. Sekarang tidak terlalu menjanjikan sehingga ya kaget ya, tapi kemudian ya orang sudah tahu karena penampilan Brazil tidak sepenuhnya stabil. Sementara kalau yang lainnya memang yang dramatis menurut saya luar biasa adalah Inggris ya. Tadi sempat juga di-mention bagaimana penampilan Inggris yang 10 pemain sangat luar biasa, bermain 10 pemain tapi kemudian mereka bisa mengunci kemenangan dan tadi juga sempat disebutkan bahwa secara data statistik juga memperlihatkan bahwa Inggris itu justru tidak dominan. Mereka kalah penguasaan bola, mereka kalah dari sisi jumlah tembakan, percobaan tembakan juga terpaut sangat jauh, tetapi memang yang membedakan adalah bahwa Inggris itu sangat efektif. Tadi sempat karena mereka hanya bermain dengan pemain itu kan penguasaan dari Meksiko itu bisa mencapai 6 di atas 60% dan percobaan tembakannya juga cukup jauh 23. Tapi ya inilah Inggris yang punya kematangan dan memang skuad mereka kan bisa dikatakan bukan skuad baru di tahun ini, tapi mereka sudah bagian dari transisi ketika di Euro, kemudian mereka juga transisi di Piala Dunia 2028, Piala Dunia sebelumnya, sehingga menurut saya ini bukan sesuatu yang baru sehingga mereka bisa bermain dengan lebih percaya diri, mereka bermain secara mental lebih siap sangat yakin ya. Secara mental juga memang lebih siap. Sementara sisanya ya menurut saya kan ada Maroko tadi sempat di-mention oleh Mas Pung bahwa ini tim yang musim atau tahun Piala Dunia sebelumnya mereka berhasil menjadi kuda hitam, mengejutkan semua orang dan kemudian semua orang mengatakan berbicara tentang Maroko dan berbicara tentang bagaimana relasi antara para pemain Maroko dengan ibunya itu juga menjadi salah satu pemberitaan yang menarik. Sementara Prancis Paraguay laga yang sengit dan sempat ada sedikit friksi karena pendekatan berbeda yang dilakukan oleh Paraguay, tim yang secara kualitas memang tidak diunggulkan dan Prancis ini kan salah satu kandidat ya, materi pemain mereka bagus, kualitas mereka merata di semua lini dari mulai belakang, depan, penyerang tajam, tengah itu juga sangat merata. Ya, penyerang tajam juga dan kemudian bagaimana Mbappe yang memang sangat produktif sekarang menjadi salah satu di daftar pencetak gol terbanyak bersama dengan Messi, tapi berada di atas karena Mbappe memberikan 2 assist dan materi mereka sangat komplit sehingga kalau mereka menang 1-0 pada Paraguay itu lebih karena pendekatan permainan Paraguay yang bisa dikatakan keras, bahkan kasar meskipun tidak ada kartu merah dan itu sempat diprotes oleh Mbappe. Jadi secara keseluruhan yang agak sedikit mengejutkan itu menurut saya adalah ketika Brazil disingkirkan oleh Norwegia, apalagi tadi kan sempat dikatakan Norwegia itu kan digendong oleh Haaland ya. Haaland itu seperti menggendong satu tim dan ternyata dia membuktikan itu ketika menghadapi Brazil dia mencetak 2 gol. Jadi itu untuk yang di pertandingan kemarin dan dini hari tadi. Dari 4 yang sudah lolos ini Mas Maruf, kira-kira mana yang akan lolos ke fase berikutnya kalau menurut Mas Maruf? Dari 4 ini dulu. Cuman memang tadi kalau Mas Pung mengatakan berharap Norwegia akan bertemu dengan Argentina di final, sebenarnya mungkin belum Mas Pung, paling mungkin mereka bertemu di babak selanjutnya Mas Pung ketika Norwegia akan bertemu dengan ini karena mereka dalam satu pot yang di sebelah kanan. Satu sisi. Satu jalur ya. Jadi Norwegia akan bertemu dengan Inggris. Menurut saya itu akan menjadi pertandingan sangat menarik karena Norwegia tahu betul bagaimana gaya sepak bola Inggris, banyak pemain Norway yang berada di sana. Argentina nanti malam
akan bertemu dengan Mesir ya. Ini luar biasa pertemuan antara Messi dan Mo Salah. Ya betul, ini juga menjadi salah satu pertandingan yang menarik karena kedua tim sebenarnya tidak pernah bertemu di Piala Dunia. Mereka bertemu di uji coba tahun 2008 dan Mesir kalah dengan skor 0-2. Jadi nanti kalau Argentina Mesir siapa yang menang nanti akan ketemu antara pemenang Norwegia menghadapi Inggris. Jadi konspirasi untuk Norwegia di Argentina di final sebenarnya tidak mungkin terjadi Mas Bung. Jadi agak karena sudah bertemu sebelumnya. Mungkin bisa final dini lah gitu kalau kalau bahasanya Mas Bung mungkin final dini. Nah, sementara kalau yang di sisi kiri yang sangat luar biasa tentu yang ditunggukan Portugal Spanyol ya. Ntar malam nih, prediksinya gimana Mas? Sama-sama ya, itu juga menarik ya. Kalau prediksi hampir seluruh ya saya mengatakan hampir seluruh lah ya, sebagian besar menyebut bahwa peluang dari Spanyol itu lebih diunggulkan. Pertama karena Spanyol kan memang belum pernah terkalahkan. Ini pertama dulu ya. Yang kedua, secara pertemuan Spanyol itu lebih superior meskipun dari 41 kali pertemuan itu Spanyol menang 17 tapi imbangnya 18. Kemudian Portugal hanya menang 7 kali, tapi lagi di final Piala Konfederasi 2025 dengan materi pemain yang tidak terlalu berbeda, Portugal menang lewat adu penalti. Jadi skornya 3-3, Ronaldo mencetak 3 gol dan kemudian laga dilanjutkan dengan adu penalti. Padahal waktu itu statusnya dari Spanyol mereka adalah juara Piala Eropa, tapi kemudian dikalahkan oleh Portugal. Nah, sementara di Piala Dunia dan di pertandingan sebelumnya lebih banyak di 3 pertandingan itu 2 kali imbang. Di Piala Eropa sempat imbang, kemudian di Piala Dunia sempat imbang, tapi di 2010 Spanyol itu menang 1-0. Bedanya sekuat dari daftar pemain yang ada itu hanya 1 yang tersisa, itu di kubu Portugal, Ronaldo. Tapi kan Portugal sekarang kan pemain mereka kuat secara materi, mereka lebih matang secara usia. Karena lini tengah dari Portugal kan luar biasa ya. Di luar ada nama Ronaldo, mereka juga punya pemain-pemain yang bisa dikatakan sangat penting di lini tengah dari timnas Portugal. Jadi menurut saya akan menjadi sangat ketat, tapi ya bisa jadi sampai perpanjangan waktu untuk Portugal menghadapi Spanyol. Mungkin tidak di waktu normal. Ya.